Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfadli Gunawan, NPM 1904290075, kelas Agroteknologi 2, mata kuliah Praktikum BDT Umbi dan Kacang. Di sini saya ingin menyampaikan PowerPoint, yaitu yang berisi materi tentang tanaman kacang kedelai untuk memenuhi tugas Praktikum BDT Umbi dan Kacang. Masuk ke slide yang pertama. Di sini ada tanaman kedelai atau Glycine Max L. Klasifikasi tanaman kedelai ini meliputi Divisioso Spermatophyta, Subdivisioso Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Polypetales, family Leguminales, subfamily Papilidonae, genus Glycine, spesies Glycine Max L. Untuk morfologi tanaman kacang kedelai ini meliputi akar. Akar tanaman kedelai memiliki ciri khas pada sistem perakarannya, yang dimana akar pada kedelai memiliki interaksi simbiosis dengan bakteri nodul akar atau Rhizobium japonicum yang menyebabkan terbentuknya bintil akar. Untuk batang, kedelai memiliki batang tidak berkayu, berjenis perdu atau semak, berbulu, berbentuk bulat, berwarna hijau dan memiliki panjang yang bervariasi, berkisar 30 sampai dengan 100 cm. Untuk daun tanaman kedelai ini memiliki dua bentuk daun, yaitu oval dan lancip. Bentuk daun pada tanaman kedelai dipengaruhi oleh faktor genetik. Potensi produksi biji diperkirakan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan bentuk daun. Untuk bunga pada tanaman kedelai ini, pembentukan bunga juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Pada suhu tinggi dan kelembapan rendah, jumlah sinar matahari yang jatuh pada ketiak tangkai daun lebih banyak. Hal ini akan merangsang pembentukan bunga. Setiap ketiak tangkai daun yang mempunyai kuncup bunga dan dapat berkembang menjadi polong tersebut disebut buku subur. Untuk buah dan biji pada tanaman kedelai, polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7 sampai dengan 10 hari setelah munculnya bunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentuk pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1 sampai dengan 10 buah dalam setiap kelompok pada setiap tanaman. Jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50, bahkan ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. Untuk tanaman kedelai sendiri, syarat tumbuh iklimnya yakni tanaman kedelai menghendaki daerah dengan curah hujan minimum sekitar 800 mm pada masa pertumbuhan selama 3 sampai dengan 4 bulan. Sebenarnya, tanaman ini resisten terhadap daerah yang agak kering kecuali selama pembungaan 10. Di sentra penanaman kedelai di Indonesia, pada umumnya kondisi iklim yang paling cocok adalah daerah-daerah yang mempunyai suhu antara 25 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Kelembaban udara rata-rata 65%. Penyinaran matahari 12 jam per hari atau minimal 10 jam per hari, dan curah hujan paling optimum antara 100 sampai dengan 200 mm per bulan. Untuk tanah sendiri, untuk tanaman kedelai ini, tanaman kedelai pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah dan menyukai tanah yang bertekstur ringan hingga sedang dan berdrainase baik. Tanaman ini peka terhadap kondisi salin. Kedelai tumbuh baik pada tanah yang bertekstur gembur, lembab, tidak tergenang air, dan memiliki pH 6 sampai dengan 6,8. Pada pH 5,5, pertumbuhannya sangat terlambat karena keracunan aluminium. Kedelai dapat tumbuh di tanah yang agak masam, akan tetapi pada pH yang terlalu rendah bias menimbulkan keracunan. Baik, sekianlah hasil dari presentasi dari saya.
tentang materi kacang kedelai. Apabila ada salah kata dalam penyampaian dan penulisan materi ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.